Halo Musik Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah HBT 180NC, headphone wireless paling baru dari DBE Acoustic. Langsung aja kita bahas. Musik Lover, DBE Acoustic udah lama banget nggak ngeluarin headphone barunya. Nah, kali ini mereka ngeluarin headphone paling baru mereka dan wireless. Sudah ada active noise cancellingnya dan ada transparansi mode-nya. Harganya kisaran Rp400.000. Nah, fitur dan spek lengkapnya seperti ini. Harganya di kisaran 400 ribuan. Kemudian ada ANC mode-nya, ada transparansi mode-nya, ada dual ANC mic di tiap sisinya, ada kontrol volume yang bisa langsung dari headphone-nya, foldable dan swivel design, comfort pads, menggunakan ABS plastik material, dan yang juga menarik, baterainya bisa tahan sampai 50 jam Musik Lover. Desain headphone-nya ringan. Sedangkan untuk spesifikasi dan paket penjualannya, Musik Lover, dari fitur-fiturnya nih, speknya sama paket penjualannya, gue cukup suka. Terutama untuk budget headphone yang kisaran 400 ribu, itu sudah dapat ANC, udah ada transparency mode, sudah daya tahan baterai sampai 50 jam. Jadi gue ngasih poin untuk fitur dan speknya itu 7,5. Sekarang kita akan bahas desain sama build quality-nya. Bentuknya full size headphone, over ear, close back, bahan plastik ABS, finishingnya warna hitam doff. Kalau kita pegang kerasa ringan, desainnya ini bisa di fold, kemudian bisa swivel sampai 45 derajat, dan juga bisa di tilt seperti ini. Untuk housingnya sendiri itu bentuknya oval, menurut gue ini cukup besar. Ya, ini kan full set headphone ya, dan over ear, close back. Ada logo DBE-nya tuh di housingnya. Navigasinya ada di bagian sebelah kanan housing. Kemudian ada tombol power di situ, ada indikator lampu, ada tombol pengaturan ANC-nya, ada USB-C charging, dan ada tombol plus dan minus. Untuk pads-nya sendiri dari bahan memory foam dilapisi kulit sintetis. Bagian dalam cup-nya ada marking L atau R. Marking L atau R-nya ini ada juga di bagian persendian di bagian headband-nya. Untuk adjustment headband-nya ini cukup mudah, Musik Lover bisa lihat. Sedangkan headband bagian atas itu ada pads-nya juga dari bahan memory foam dilapisi kulit sintetis. Kemudian ada tulisan DBE Acoustic HBT 180NC di sebelah kiri dalam headband-nya. Musik Lover, menurut gue nih, desainnya cukup minimalis, cukup sederhana, dan nggak macem-macem gitu. Gue kasih poin 7 untuk desain sama build quality-nya. Sekarang kita mau cobain koneksinya, alias latensi sama pairing-nya. Untuk pairing awal cukup mudah, tinggal pencet agak lama tombol powernya ini, langsung ke mode pairing, yaitu klip nanti biru sama merah. Itu gampang banget langsung kedeteksi di device kita. Kalau kita mau ganti device lain juga sangat mudah, cepat dan ya gampang gitu. Apalagi kalau kita sudah save di HP kita, itu langsung cepat sekali untuk koneksinya. Sedangkan untuk latensinya, buat gua ini cukup aman untuk kita pakai dengerin lagu ataupun nonton film, main game juga masih oke. Gue cobain main game yang agak berat, yang agak kompleks juga masih oke. Untuk koneksinya Musik Lover, gue kasih poin 7. Sekarang kita langsung masuk ke fittingnya. Desain HBT 180NC ini over ear, jadi nutupin seluruh kuping kita. Dan close back, jadi ketutup, jadi nggak ada bolong-bolongnya. Clampingnya di kuping gua ini cukup nyaman. Nggak terlalu neken, tapi juga nggak terlalu loose. Buat gue pribadi sih gue cukup suka. Untuk sealing sama isolationnya juga cukup baik. Gue ngerasa ini cukup kedap. Lagian ini kan ada mode ANC-nya sih ya. Jadi aman banget sih masalah untuk kedapnya. Overall fittingnya gue masih cukup suka ya. Karena itu gue kasih poin 7 untuk fittingnya. Sekarang kita cobain kualitas mic-nya. Musik Lover bisa dengerin sampel dari mic HBT 180NC. Musik Lover, ini adalah rekaman mic dari headphone wireless DBE HBT 180NC. Ini adalah rekaman mic dari headphone wireless DBE HBT 180NC. Menurut gue nih, kualitas mic-nya cukup baik. Cukup jelas, cukup clear, powernya bagus. Arah suaranya cenderung agak mid-centric. Jadi suara vokal clear dan jelas. Untuk kualitas mic-nya, gue kasih poin 7. Sekarang kita langsung masuk ke sound quality-nya Musik Lover. Untuk settingannya yang jadi standar gue itu dengan ANC on. Nanti gue juga akan share pengalaman gue tentang kualitas active noise cancelling atau ANC-nya dan transparansi mode-nya. Menurut gue nih, arah suaranya netral to bright lah. Ya, jadi agak cenderung bright memang. Bassnya bukan tipikal bass yang kuantitas, ya, tapi juga nggak tipis Musik Lover. Jadi cukup-cukup aja.
Bassnya itu cukup tebal, masih cukup berbody. Kemudian yang gue suka, bassnya itu masih cukup gesit, cukup cepat, dengan impact punchy yang bagus. Sedangkan untuk midnya ini posisinya menurut gue agak di tengah. Ya, jadi nggak terlalu turun tapi juga nggak terlalu maju banget. Kualitas suaranya kalau kita dengerin vokal itu jadinya intimate, jelas, clear. Cuma memang gue ngerasa ini sedikit agak di boost di mid high-nya. Sedangkan untuk high atau treble-nya ini tipikal yang open, airy, extend, ya nggak ada rasa mendem-mendemnya lah. Tapi gue juga ngerasa ini cukup aman lah, cukup nggak terlalu pedes gitu. Untuk cering-ceringnya, crispnya gue dapat sih untuk di bagian treble-nya ini. Perbandingan tuning suara di transparansi mode, ANC mode sama yang off itu sedikit agak beda Music Lover. Untuk yang ANC on, gue ngerasa ini yang paling bright di antara semuanya. Kalau yang transparansi mode sedikit lebih warm, sedikit lebih halus. Dan yang kalau off itu yang paling smooth, paling halus, paling warm di antara semuanya. Secara umum, menurut gue tuningnya masih aman sih. Akan cocok untuk banyak genre, jadi gue bisa bilang tuningnya ini akan cocok untuk all rounder. Lu mau pakai lagu-lagu sekarang yang EDM, pop, R&B, hip hop masih dapet. Tapi mau cari lagu-lagu yang agak sedikit audiophile, misalnya jazz, classical, masih dapet kok. Buat teknis suaranya nih, untuk headphone kelas 400 ribuan, hampir 500 ribuan, gue pikir ini termasuk oke loh. Detailnya bagus, micro detail kedengaran dengan jelas, clarity-nya juga clear, jernih, bersih, resolusi suaranya juga kegambar dengan baik. Headphone-nya bisa mempresentasikan suara dengan tekstur yang ya aman lah. Buat soundstage-nya, ini termasuk yang cukup presisi, pinpoint, arah suara, itu semua sesuai. 3D imaging menurut gue masih cukup luas, wide dapet ya, lega, terus depth-nya juga dapet. Ada jarak, ada layering. Kemudian height juga masih dapat. Buat separasi instrumen, kepisah-pisah dengan baik. Jadi nggak ada yang numpuk. Aman lah, kita bisa dengerin semua jenis-jenis karakter suara dari masing-masing instrumen dengan jelas. Sedangkan untuk transiennya ini tipikal transien yang untuk kelasnya ya, harga 400-500 ribuan itu termasuk cukup cepat, responsif, dan presisi. Jadi aman. Buat dynamic range juga oke Music Lover. Suara kecil, gue masih bisa dengerin sampai detailnya, nggak ada frekuensi yang hilang. Suara gede juga sangat-sangat terkontrol. Jadi gue ngerasain kalau gue dengerin musik, emosinya itu engaging. Jadi kayak kerasa dapat gitu emosinya. Emosi lagunya maksudnya gitu. Gue juga nyobain headphone ini, HBT 180NC ini untuk kegiatan entertainment lain. Seperti main game, nonton film, dan bisa dipakai dengan sangat baik. Kita mulai dari main game dulu lah. Karena latensinya cukup aman nih, ya walaupun dia pakai Bluetooth 5.0 tapi aman. Game-game kayak PUBG oke. Apalagi soundstage-nya bagus kan. Jadi langkah kaki itu benar-benar sesuai. Presisi, arah suara tembakan, ledakan itu semua jelas. Untuk game-game kayak Mobile Legends, karena separasinya juga bagus, jadi gue bisa dengerin karakter skill-skill dari tiap hero itu dengan jelas. Mau itu lagi war gede, ya kita bisa dengerin musuh, bisa dengerin teman kita, bisa dengerin monster jungle, jelas banget. Sedangkan untuk nonton film, aman Music Lover. Yang paling istimewa kalau dengerin drama, karena memang vokalnya ini cukup istimewa kan. Jadi karakter percakapan di film itu jelas banget. Kemudian kalau ada background soundtrack ya karena transiennya bagus, jadi emosionalnya dapet gitu kan. Jadi kita juga bisa hanyut ke bawah di scene-scene itu gitu. Oke banget lah. Nah untuk film action masih oke. Soundstage bagus. Bassnya memang nggak terlalu gede banget, tapi masih dapat. Rumble-rumble-nya kalau misalnya ada tembakan, ledakan, atau ada scene action, masih dapat kok. Untuk kualitas aktif noise cancellingnya, surprisingly nih ya, untuk kelas 400-500 ribuan, ini bagus loh. Gue nggak dapat informasi ini minus berapa dB, tapi kerasa kedap loh. Jadi suara-suara luar itu benar-benar keredus dengan baik. Untuk transparansi mode-nya juga jelas. Jadi kualitas mic-nya kan bagus nih. Jadi kita bisa dengerin suara luar, percakapan dari orang, teman kita, itu ke kita itu jelas banget suaranya. Untuk sound quality-nya Music Lover, menurut gue nih overall HBT 180NC ini gue kasih poin 7,5. Kesimpulannya Music Lover, yang jadi concern untuk HBT 180 ini sebenarnya ada mungkin dua sih.
Dia masih pakai Bluetooth 5.0. Terus belum ada support aplikasinya. Tapi untuk kelas harga 400-an ribu itu jarang banget ada headphone full size wireless yang punya active noise cancelling ANC dan transparency mode. Dan HBT 180 ini sudah punya itu. Plus dia juga udah ngasih daya tahan baterai yang gede banget, bisa sampai 50 jam untuk sekali ngecas. Jadi itu bisa kita pakai lama banget loh Music Lover, 2 hari lebih. Kalau kita cuma pakainya sejam-sejam, lu bayangin aja bisa berapa hari tuh. Kemudian sound quality-nya menurut gue cukup bagus. Apalagi yang paling menarik ya harganya dong. Ya masih 400 ribuan untuk headphone seperti ini, rasanya Music Lover bisa pertimbangkan deh. Jadi gue masih bisa bilang untuk price to performance-nya headphone ini cukup worth. Ya tapi kan itu pendapat gue Music Lover. Ya kan, baiknya sih Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja sih dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!